Thank you semuanya. Halo, Shalom. Selamat pagi, selamat malam kalau yang ada di Indonesia. Kalau yang belum tahu saya, nama saya Heri Yan Lukman. Saya ada di sini melayani bersama-sama dengan saudara semua. Sungguh luar biasa. Amin. Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa baik, dalam keadaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Walaupun mungkin kita belum pernah melihat Tuhan secara jasmani dengan mata jasmani kita, tetapi kita semua boleh percaya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Amin. Ini adalah suatu berkat yang luar biasa. Kita boleh dipilih Tuhan, kita boleh beriman, percaya kepada Tuhan. Dan salam revival, salam kebangkitan. Saudara, bulan Agustus ini kita memasuki tema yang baru, yaitu The Power of Unity. The Power of Unity. Mari kita baca ayat utama kita untuk sepanjang bulan ini. Ada di Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19 Tuhan Yesus berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kemudian di dalam bahasa Inggrisnya, saya juga mau bacakan saudara, dalam bahasa Inggrisnya ada nextnya, again, I tell you, if you two of you on earth agree, bilang di situ harmonize together, make a symphony together about whatever, anything and everything they may ask, it will come to pass and be done for them by my Father in heaven. Saudara, ini adalah ayat utama kita untuk sepanjang bulan Agustus ini dan temanya adalah the power of unity, saudara. Saudara, sebenarnya kalau kita pelajari unity atau kesatuan, ini adalah ide daripada Tuhan Allah Bapa kita sendiri. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tritunggal, ya kan? Ada Allah Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Dan ketiga pribadi yang berbeda ini mereka unity, mereka bersatu secara sempurna. Nah, kita tahu waktu di saat penciptaan, di kitab Kejadian, kita baca, pada saat Tuhan menciptakan terang, pada Tuhan saat menciptakan cakrawala, darat dan laut, matahari, bulan, bintang, hewan-hewan, dikatakan berfirmanlah Allah maka jadilah terang, berfirmanlah Allah maka jadilah cakrawala, berfirmanlah Allah maka ada darat dan laut, berfirmanlah Allah ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang, berfirmanlah Allah maka ada hewan-hewan yang di udara, yang di air, yang di darat, semuanya dikatakan berfirmanlah Allah. Tapi pada saat Tuhan menciptakan manusia, menciptakan saya dan saudara, dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau yang lain cuma dikatakan berfirmanlah Allah, tapi pada saat Tuhan menciptakan saudara dan saya dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar dan rupa kita. Jadi kata kita ini muncul pada saat Allah menciptakan manusia, ya kan? Kalau yang lainnya tadi udah saya sebut, cuman Allah berfirman. Jadi pada saat Allah berkata, baiklah kita, kata Tuhan, sehingga saya dan saudara bisa melihat di sini kayak ada suatu unity. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bersatu, unity, dan sepakat. Sepakat untuk apa? Untuk menciptakan saudara dan saya, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi unity atau kesatuan itu emang udah adalah suatu karakter, suatu sifat, suatu nature daripada Tuhan. Jadi ada kerinduan dari hati Tuhan pada saat menciptakan manusia, pada saat menciptakan saya dan saudara, serupa dan segambar dengan mereka, artinya juga adalah di dalam soal unity ini, di dalam kerukunan, di dalam kesatuan. Jadi adalah kehendak Tuhan buat kita, apalagi kita adalah anak-anak Tuhan, supaya bisa hidup di dalam unity, di dalam kesatuan. Makanya tema kita bulan ini adalah the power of unity. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah berdoa untuk murid-muridnya. Kita buka sebentar, saudara, di Yohanes 17 ayat 11. Dikatakan lagi di situ Tuhan Yesus berdoa, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu.
Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara, itu adalah doa Tuhan Yesus, itu adalah kerinduan di dalam hati Tuhan Yesus, supaya kita ada kesatuan, supaya kita ada unity. Dan kemudian doa yang sama ini diulang lagi saudara di ayat yang ke-20 sampai 21. Buka lagi sebentar ya saudara supaya kita ngerti ini benar-benar penting. Di ayat 20 dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, dikatakan orang-orang percaya. Itu adalah Tuhan bicara tentang saya dan saudara. Jadi Tuhan Yesus itu berdoa buat saya dan saudara sebagai orang yang percaya karena pemberitaan Injil, supaya kita bisa ada unity. Amin. Dan doa ini saudara ternyata diulang satu kali lagi di ayat 22, tapi saya nggak cantumkan karena sama. Tapi intinya adalah total di Yohanes 17 ini Tuhan Yesus berdoa 3 kali untuk hal yang sama, untuk menyatakan kerinduan hatinya untuk ada unity di antara anak-anak Tuhan. Jadi again, kalau firman Tuhan itu kan semua penting. Kalau sampai disebut 3 kali kita selalu dengar, itu sangat-sangat penting. Jadi Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Salah satunya adalah karakternya juga supaya masuk dalam kita, yaitu ada unity, ada kesatuan. Nah saudara, kembali ke kitab Kejadian. Setelah Tuhan menciptakan manusia, ya, setelah menciptakan manusia, kemudian kita baca Allah melepaskan berkat. Jadi waktu udah menciptakan manusia, right away saat itu juga Tuhan memberkatinya dan berfirman, beranak cuculah, tambah banyak, penuhi bumi, taklukkan bumi, dan seterusnya, saudara. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, diciptakannya komplit laki-laki dan perempuan, karena ada rencana Allah supaya mereka bersatu menjadi keluarga. Keluarga adalah tempat pertama di mana Tuhan menginginkan ada unity, ada kesatuan unity yang kuat, dan Tuhan sudah melepaskan berkat dan kuasanya. Makanya kan kita semua datang dari keluarga kan ya, kita semua punya keluarga, ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik yang udah married, punya suami, punya istri, ada mertua dan sebagainya. Karena dalam keluarga inilah itu adalah hatinya Tuhan, dan Tuhan sudah melepaskan berkat dan kuasanya. Itu adalah rencana Tuhan yang sangat baik buat kita semua. Berkat sudah dilepaskan pada saat Tuhan menciptakan saya dan saudara, dan pada saat kita bersatu dalam keluarga. Tapi kemudian di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan ada iblis, dia datang seperti pencuri yang mau mencuri. Bukan cuma mau mencuri berkat ini, tapi juga mau membinasakan. Saudara, waktu dosa masuk ke Taman Eden, yang dirusak bukan cuma hubungan antara Adam, Hawa, dan Tuhan, tapi juga yang dirusak adalah hubungan Adam dan Hawa, saudara. Karena waktu Tuhan tanya kepada Adam, Adam, apakah kamu benar makan buah yang aku larang? Kamu makan buah dari pohon yang aku larang? Adam bukannya gentle, ngaku kepada Tuhan, berkata, ya Tuhan, saya udah makan, ampuni saya. Misalnya begitu ya. Tetapi Adam itu berkata kepada Tuhan, jawabnya, ya mungkin secara imagination ya, karena Adam mungkin kesel karena ditegur Tuhan. Mungkin Adam ngomongnya sinis gitu. Ya, Adam bilangnya ke Tuhan, ya perempuan itu yang kau tempatkan di sisiku yang memberi aku makan buah itu. Itu jawaban Adam. Jadi Adam cuma mau bela diri dan menyalahkan si Hawa. Lalu Tuhan berkata kepada Adam seperti menegur dengan penuh kasih, seperti Tuhan itu kan penuh kasih. Tuhan bilangnya, tuh karena engkau mendengarkan istrimu. Tuhan itu bilang bukan karena engkau mendengarkan perempuan yang kutempatkan di sisiku, enggak, tapi Tuhan itu kayak koreksi. Perempuan yang ditempatkan itu adalah istrimu. Nah, Tuhan itu kayak penuh kasih gitu ya. Nah, di sini kita lihat iblis itu berhasil mencuri unity, mencuri kesatuan, keharmonisan antara Adam dan Hawa. Karena iblis tahu
ada kuasa yang sangat besar yang sebenarnya udah Tuhan lepaskan buat keluarga kalau keluarga itu rukun dan bersatu. Dan saya rasa saudara sampai hari ini iblis itu masih kerjanya sama ya kan untuk menghancurkan unity persatuan di dalam keluarga, tapi saya percaya Tuhan itu juga baik. Tuhan itu he's in the healing business, he's in the restoration business. Tuhan itu selalu hatinya itu selalu mau memulihkan, selalu mau menyembuhkan, ya kan kita tahu di Alkitab keluarga Esau dan Yakub dipulihkan, keluarga Yusuf juga akhirnya Yusuf yang tadinya dijual dan pada akhirnya kita tahu semuanya dipulihkan Tuhan. Bahkan Yusuf berkata apa yang dirancangkan oleh si jahat diubah menjadi kebaikan oleh Tuhan. Nah, saudara, buat kita yang udah mengerti hal ini, apalagi kita anak-anak Tuhan, kalau masih melihat keluarga kita masih ada cekcok, misalnya kalau saya suka telepon ke mama saya, kemudian mama saya komplain tentang cici saya, kemudian saya telepon ke cici saya komplain tentang mama saya. Jadi kadang-kadang kalau mungkin mengalami hal itu saya juga suka, aduh jadi males, capek telepon ya kan, karena kalau saya telepon ini komplain, telepon si cici komplain, telepon ke mama si mama komplain. Tetapi ternyata saudara, kalau saudara ada yang seperti saya, ternyata itu anggap aja itu adalah suatu apa yang harus kita doakan. Jangan kita jadi cuek, tetapi kita itu sebagai anak Tuhan justru harus membawa persatuan, keharmonisan di dalam keluarga kita. Karena kadang saudara, dalam perkara rohani di dalam keluarga kita itu suka sungkan, suka malu, suka nggak mau melakukan ya. Saya dulu punya teman saudara, waktu saya masih remaja, masih muda ya kan. Saya punya teman ulang tahun dirayakan di suatu restoran klub yang lumayan besar dan banyak sekali teman-teman diundang. Tetapi sebelum acaranya mulai, mamahnya teman saya itu berdiri, kemudian mengajak keluarganya semua berdiri, kemudian mengajak bergandengan tangan, dan sebelum acara dimulai, mereka itu berdoa, udah berdoa, nyanyi lagi kayak ada small kebaktian, memuji, menyembah Tuhan di acara ulang tahun kayak 17 atau 18 anaknya waktu itu, saudara. Dan saya teringat ini, karena pada waktu itu nggak lazim, saudara. Biasanya kalau ada ulang tahun, ya paling kayak, potong kue, kemudian ya kasih papa mama, udah gitu biasanya polonize dan langsung acara dance. Nggak ada doa, nggak ada nyanyi kebaktian, gandengan tangan. Tetapi waktu saya mau sharing firman ini, diingatkan itu berarti mamahnya itu tahu prinsip kesatuan ini luar biasa, saudara. Karena banyak sekali sebetulnya anak Tuhan di dalam keluarga, kalau udah urusan rohani sendiri-sendiri, banyak yang maunya masing-masing, doanya masing-masing di kamar masing-masing, ya kan saat teduhnya masing-masing di kamar masing-masing, nggak ada waktu untuk bersama. Padahal kita tahu berkat itu udah dilepaskan Tuhan, kuasa itu udah dilepaskan Tuhan, pertama-pertama dalam keluarga yang ada unity. Dulu saya juga, saudara, waktu saya pindah ke New York, cuman saya yang datang ke gereja. Dan saya ya dulu juga ya apa maksudnya ya nggak terlalu gimana, tapi saya lah yang pertama kali datang ke gereja dan saya ingat adik saya, kakak saya, mama, papa nggak ke gereja. Tapi pas saya dikasih anugerah Tuhan untuk pulang ketemu mereka, dua kali minggu saya lewati, saudara, dan kita datang bersama-sama dan hampir satu baris di gereja itu diisi dengan keluarga saya. Itu God is good, amin, luar biasa, saudara. Saya lihat, saya doa, saya klaim kalau satu keluarga diselamatkan, semua diselamatkan, dan saya melihat itu mulai di apa sama Tuhan dijawab gitu. Memang karena akan sangat sayang sekali kalau kurang persatuan, saudara, dalam keluarga. Karena berkat kuasa udah dilepaskan. Dan itu bisa terhambat, bahkan tidak terjadi kalau kita nggak bersatu, kalau kita sendiri-sendiri gitu, kalau kita nggak sadar melakukan semuanya sendiri-sendiri. Padahal kita pasti akan sangat-sangat kaget melihat kuasa Tuhan yang sangat besar bila kita unity, saudara, ya kan? Nah itu keluarga secara jasmani, saudara, tapi kesatuan, persatuan juga Tuhan berikan buat keluarga rohani, yaitu saudara-saudara seiman, yaitu kita semua yang ada di gereja, sama-sama di satu wadah, saudara. Mazmur 133 terkenal sekali, bahkan tentang ada lagunya, ya kan, tentang kerukunan, apa hidup dalam persaudaraan, dalam kerukunan, saudara. Kita tahulah lagu ini kan kayak apa sih lagunya? Sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya, ya kan? Dan lagu ini diakhiri
Sebab kesanalah Tuhan memerintah agar berkat-berkat-Nya itu kan. Jadi Mazmur 133 ini tentang persaudaranya rukun. Kalau kita rukun dan diakhiri dengan janji Tuhan yang luar biasa, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Nggak usah dicari, nggak usah kita ngoyo, karena Tuhan udah memerintahkan berkat itu datang, kehidupan juga untuk selama-lamanya kalau kita semua saudara seiman juga hidup rukun. Jadi ingat, Tuhan itu baik, sangat baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan itu baik, iblis itu jahat, ya kan? Tuhan itu maunya kita bersatu, iblis itu maunya kita bermusuhan. Tuhan itu kita maunya rukun, saling mengasihi, datang bersama-sama masuk hadirat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Iblis itu senangnya melihat kita sendiri di dalam kegelapan. Saya baca lagi ayat utama kita, Matius 18 ayat 19. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan Bapakku yang di surga. Saudara, jika dua orang daripadamu, Tuhan itu cuma minta dua, Tuhan nggak minta 50 orang, Tuhan nggak minta 20 orang, Tuhan nggak minta 10 orang, Tuhan cuma minta dua. Kalau ada dua aja yang sepakat, ini privilege banget, terutama buat yang udah punya husband, yang udah punya wife, itu gampang, ya kan? Karena udah langsung. Tapi dua orang ini juga bisa bicara tentang orang tua dan anak, bisa bicara kakak dan adik, atau bisa bicara roommate, kita bisa bicara keluarga rohani kita, teman kita di gereja, karena kadang teman kita itu juga adalah saudara ketemu gede yang Tuhan kasih di dalam kehidupan seperti saya nggak ada keluarga di sini, tetapi Tuhan tempatkan beberapa orang yang udah ketemu di sini, tapi mereka menjadi seperti keluarga saya gitu kan. Jadi jangan sama teman dekat kita ini, teman seiman ini cuman kita ajak cuman buat main aja, cuman buat untuk hahaha makan atau piknik, tapi juga ajak dalam hal-hal rohani, sepakat di dalam berdoa. Jadi jangan cuma tubuh dan jiwa saja yang kita puaskan, kita juga mau do something di dalam soal rohani. Gampang nggak? Gampang, saudara. Karena kan cuma dua orang, ya kan? Kita pasti punya lah sahabat, apalagi yang tadi saya bilang husband and wife. Tapi jangan lupa kuncinya harus sepakat. Harus sepakat minta. Karena kalau minta aja tanpa sepakat, nothing happen. Ya nggak bisa, saudara. Jadi bukan juga cuma hadir di tempat yang sama, tapi juga mesti sehati, mesti sepikir, dan kalau lebih dalam lagi, secara tubuh, secara jiwa, dan secara roh harus sepakat. Dan itu kan nggak akan terjadi begitu aja, ya kan? Nah, saudara, saya itu suka kalau baca ayat, bukan cuma ayat yang emasnya ini aja, tapi saya itu baca semuanya, saudara, dan saya mau ajak sedikit untuk melihat konteks dari ayat ini, saudara, ya. Sebelum Tuhan mengeluarkan janji yang luar biasa ini, kenapa Tuhan itu bisa sampai mengeluarkan janji, saudara, soal sepakat dan mengabulkan doa? Karena ini, kalau kita tahu, ini adalah suatu prinsip kerajaan Tuhan. Nah, saya mulai dari ayat yang ke-15. Ya, nanti saudara baca semua, tetapi karena waktu, saya mulai dari ayat yang ke-15. Jadi ayat ini dimulai dari Matius 18 ayat 15 dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatinya kembali. Bahasa Inggrisnya lebih jelas sih, saudara, ya. Bahasa Inggrisnya dikatakan, if your brother sins against you. Artinya kalau saudara ini, orang ini yang nantinya kita mau ajak berdoa sepakat bersama, itu pernah menyakiti, pernah berbuat salah sama kita, atau kebalikannya lah, kita pernah bersalah sama dia. Ya, di sini Tuhan itu simple, saudara. Tuhan itu realistis. Tuhan itu mau bilang, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, itu pasti ada yang namanya perselisihan, pasti ada yang namanya perbedaan pendapat, yang menyebutkan ada keributan yang bisa timbul dari waktu ke waktu, ya kan? Kita misalnya mau pergi kemana, kemudian perginya damai, kemudian di tengah jalan perbedaan pendapat terjadi keributan, saudara, ya kan? Itu normal. Dan
Dan bisa terjadi di keluarga, di kakak adik ribut, bisa terjadi kita punya roommate, kita juga nggak enakan sama roommate, itu bisa terjadi benturan-benturan seperti itu, di mana-mana bisa terjadi yang membuat kita mungkin marah, membuat kita terluka, membuat kita sedih, dan ini adalah bagian dari kehidupan, Tuhan Yesus bilang. Dan kalau itu terjadi, kalau masalahnya serius, ya kan, maka ajaklah orang yang terlibat untuk berbicara berdua secara private, ya kan, di bawah empat mata berdua, bukan buat jadi dimusuhin, bukan buat untuk jadi digosipin, bukan untuk didiemin, tapi diajak bicara berdua. Tapi juga kita di sini jangan sedikit-sedikit kalau kita tersinggung. Ayo kita ngomong, ayo aku nasihati kamu, ayo kamu tegur kamu, sedikit-sedikit tegur, sedikit-sedikit ngomong. Karena firman Tuhan juga mengajarkan kita supaya kita bisa sabar satu dengan yang lain, kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi, tapi memang ada kadang suatu masalah, mungkin sesuatu yang besar, yang serius, yang memang harus dibicarakan. Nah ini, this is what God talking about. Kalau itu terjadi, bicarakan dan ditegur, ya kan, diskusi. Dan kalau orang itu mendengarkan nasihat firman Tuhan yang seperti itu firman bilang, maka is okay, case closed gitu ya. Jangan diungkit-ungkit lagi. Kalau udah beres ya udah beres gitu. Artinya ya udah, that's it. Kalau nggak mau dinasehati, kita baca mungkin nanti saya nggak cantumkan. Tapi kalau orang itu nggak mau dinasehati, baru libatkan beberapa orang teman lain untuk mendengarkan story-nya dari dua pihak. Si A ngomong, si B ngomong gitu kan, supaya tahu mana yang salah, mana yang benar. Dan kalau masih nggak bisa diselesaikan setelah 2-3 orang itu, firman Tuhan berkata, bawalah ke church, ke gereja. Mungkin kita bawa untuk konsultasi ke pastor atau segala macam. Tujuannya agar dua orang yang berselisih ini, yang nggak bisa dibereskan mereka berdua, bisa juga didengarkan oleh orang lain kasih input, orang lain kasih kayak nasihat supaya bisa jadi damai lagi, ya kan? Terus gimana firman Tuhan bilang kalau udah sampai ke tahap yang terakhir masih nggak mau, ya anggap aja sebagai di firman Tuhan sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya Tuhan kan juga kasih contoh, Tuhan juga mengasihi pemungut cukai. Ya walaupun orang itu menyakiti kita, udah dikasih tahu, auban, nggak mau dengerin, tetap memusuhi kita, ya kan? Ya udah, Tuhan bilang, ya udah tetap aja kasihi orang itu, bukan jadi dibenci, bukan jadi dimusuhin dan sebagainya, ya kan? Nah itulah keluar ayat baru, itu latar belakangnya, baru kemudian ayat emas kita keluar. Bila aku berkata di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi tadi latar belakangnya, bagaimana kita mengatasi kalau ada perselisihan. Dan kalau kita mau beresin, kita deal dengan cara Tuhan, kita mau humble, merendahkan diri dengan tulus, maka Tuhan mengeluarkan janji yang sangat luar biasa dan sangat besar. Saudara, dari latar belakang ada perselisihan, kalau kita menyelesaikannya dengan cara Tuhan, dengan baik, dengan benar, janji Tuhan keluar itu yang luar biasa banget, mengejutkan saudara. Jika dua orang itu kemudian sepakat, meminta apapun juga, saudara bisa bayangin apapun juga, bahasa Inggrisnya anything, whatever. Dari tadinya cuma soal perselisihan atau konflik, tapi kalau kita mau humble, kita selesaikan konflik yang terjadi itu dengan caranya Tuhan, ya kan? Jadi nggak judge, nggak main hakim sendiri, tapi melibatkan juga ada kalau sampai tadi dibilang melibatkan ada community, saudara di dalam gereja, dibereskan semua perselisihan ini seperti yang Tuhan bilang, maka janji Tuhan itu luar biasa karena bila ada unity atau kesatuan itu kan harus ada damai terlebih dahulu ya. Gimana kita bisa ada unity kalau di hati kita belum ada damai? Saudara, Roma 12 ayat 18 berkata begini, saudara, ini bagus banget. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah damai, perdamaian dengan semua orang. Kalau itu tergantung pada kita, saudara, ya kan? Hiduplah damai, bahkan Tuhan bilang dengan semua orang, ya kan? Mana mungkin kita bisa sehati, sepakat,
kalau nggak ada damai dalam hati kita. Makanya firman Tuhan itu selalu juga berkata, Tuhan itu kan melihat hati kita. Kalau kita udah doa, sepakat minta sesuatu, Tuhan lihat hati kita dan belum ada yang beres, maka ya janji Tuhan yang luar biasa apapun dikabulkan itu belum tentu terjadi, karena sepakat itu adalah Tuhan yang ngomong. Jadi itu standarnya Tuhan, bukannya pikiran kita, saudara. Bukannya, oh saya nggak minta maaf, orangnya juga nggak apa-apa, ketawa-ketawa, bukan berarti semuanya oke, karena kita pikir itu ya udah oke, itu standarnya kita. Tuhan yang ngomong loh, mesti sepakat. Sepakat itu adalah standarnya Tuhan, yaitu yang kita harus beresin, saudara, beresin sendiri, saudara. Jadi kalau ada konflik, sedapat-dapatnya kalau itu tergantung pada kita, ya kita yang berbuat damai, minta maaf kalau kita yang salah, kita benar-benar minta maaf sungguh-sungguh, ya kan. Kalau orangnya masih marah sama kita, ya udah, nggak apa-apa, biar nanti itu Tuhan deal with that person. Lalu bagian kita belajarlah supaya kita nggak melakukan kesalahan yang sama, mungkin jaga emosi kita, mungkin jaga kata-kata kita, karena damai itu dibilang tergantungnya sama kita loh ya. Jadi Tuhan itu mau kita itu pembawa damai, dan itu emang kadang nggak gampang, saudara. Firman Tuhan bilang berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jangan jadinya malah kita ngerepotin banyak orang, kita misalnya curhat sama orang lain, kemudian orang lain yang bilang, udahlah damailah. Orang itu tepuk-tepuk mungkin pundak kita, udahlah maafin aja. Enggak, saudara, jangan kita libatkan banyak orang, justru kita sendiri yang mesti punya inisiatif, karena damai itu tergantung sama kita. Amin. Dan kalau itu kita udah selesaikan, maka Tuhan keluarkan statement janji yang luar biasa. Cuman dari masalah konflik, tetapi akhirnya janjinya Tuhan mengabulkan apapun juga, saudara. Again I tell you, if two of you on earth agree, dibilang agree itu harmonize together, make a symphony together about whatever, anything and everything they may ask, it will come to pass and be done for them by my Father in heaven. Saudara, Inggrisnya bagus banget, harmoni, simfoni, ya kan? Jadi sepakat itu harus perfect agreement, harus sempurna di hati kita, setuju sepakat di hati kita, di keinginan kita, di harapan kita, dan juga di ucapan kita. Jadi pada saat ini kita lakukan, janji firman Tuhan itu ada berkat dan kuasa yang sangat besar pada saat kita datang kepada Tuhan meminta sesuatu. Waktu kita datang dengan simfoni, dengan harmoni, seperti simfoni dan harmoni itu kan seperti banyak sekali digunakan di term of music ya. Misalnya di praise and worship kita, saudara. Kan nggak semua orang main alat musik yang sama, ya kan? Ada yang main keyboard, ada yang main bass, ada yang main drum, ada yang main gitar. Tapi mereka sepakat, ya kan, untuk memainkan satu lagu. Mereka semua beda, tapi sepakat, ya kan? Dengan kombinasi yang sempurna, artinya nggak ada satu orang yang tiba-tiba udah sepakat main di kunci G, tiba-tiba satu orang mainnya di kunci F misalnya kan, itu berarti ya kesepakatan itu jadinya satu grup itu nggak sepakat karena ada satu orang yang off tune, atau udah sepakat mau nyanyikan lagu A, yang si drumnya mainnya lagu B, nah itu nggak unity, saudara. Jadi unity itu bukan berarti semua pikiran sama, tetapi setuju mau datang kepada Tuhan, ya kan? Makanya jangan kaget kalau janji Tuhan yang luar biasa itu boleh terjadi pada saat kita sepakat, ya kan? Dari soal masalah perselisihan itu, kalau kita beresin, janji Tuhan itu skupnya lebih luas, saudara. Everything and anything. Ada kuasa besar pada saat kita datang pada Tuhan dalam kesatuan dan kesepakatan. Amin. Tuhan menciptakan kita untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Kemudian kita bisa datang memuji dan menyembah sama-sama, berdoa bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jadi Tuhan itu mau kita hidup di dalam suatu keluarga, dalam suatu komunitas seperti yang kita lakukan sekarang ini, saudara. Kita semua kan belajar firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan akhirnya apa, saudara? Pada akhirnya kita semua punya kesepakatan mengerti apa yang menjadi pikiran Kristus. Paulus bilang di 1 Korintus 2 ayat 16, kami memiliki pikiran Kristus. Jadi Paulus nggak bilang saya memiliki pikiran Kristus,
tapi Paulus bilang kami memiliki pikiran Kristus. Jadi kita sama-sama datang di satu community keluarga, ya kan, keluarga rohani, keluarga jasmani. Kita belajar untuk memiliki pikiran Kristus. Yang menjadi tantangan kan kadang-kadang mungkin sepakatnya kurang unity-nya dalam pikiran, karena kita datang masing-masing kan punya pikirannya masing-masing, dan ini adalah satu tugas kita untuk sama-sama berdoa mencari tahu apa kehendak Tuhan, supaya doanya kita juga itu sesuai dengan kehendaknya. Bukan doa apapun itu bukan untuk memuaskan semua kedagingan kita, saudara, tapi kita berdoa Tuhan mengabulkan apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bukan berarti kalau kita minta mobil, kalau kita minta rumah itu duniawi, enggak. Siapa tahu ya kalau itu kehendak Tuhan, ya Tuhan juga pasti kasih, saudara, ya kan. Dan mungkin sering terjadi yang satu bilang kita udah berkumpul nih, kemudian yang satu bilang, makanya di dalam gereja itu kita sama-sama, saudara, duduk sama-sama, berdoa sama-sama, belum tentu Tuhan temukan dua hati yang sepakat, ya kan. Karena ada yang satu bilang Tuhan bilangnya begini, nanti yang si B bilang Tuhan maunya begini, makanya dua-duanya mesti sama-sama berdoa, bersama-sama mencari Tuhan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka, berserah kepada Tuhan, supaya ada unity dan kesepakatan punya pikiran Kristus, ya kan. Saya suka sekali kalau Pak Yongki berdoa, kalau pada saat berdoa bersama-sama gitu kan, mendoakan sesuatu, Pak Yongki selalu bilang, ayo yang satu berdoa, yang lain mengaminkan, ya kan. Jadi bukan berarti kalau satu yang berdoa, yang satunya, yang lainnya itu mungkin pikirannya melayang-layang, pikirannya, oh nanti udah ini saya mau makan apa, oh saya mau pergi kemana, atau yang satu mungkin mulai mengantuk, tetapi yang lain juga bersepakat berpartisipasi walaupun enggak berdoa, tapi mereka mendengarkan doanya, sepakat di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam roh, dan kita semua bilang mengaminkan apa yang didoakan, supaya ada suatu unity, suatu kesepakatan. Karena kalau kita melakukan unity seperti janji Tuhan yang sudah kita baca berulang-ulang, sesuatu yang luar biasa akan yang terjadi. Itu yang pertama, saudara. Yang pertama adalah untuk bisa unity, kalau kita mesti bereskan dulu hati kita. Yang kedua, hal yang luar biasa yang lain, saudara yang mau sharingkan di sini, tapi saya nggak tulis ayatnya. Nanti saudara catat dan baca ya. Di Ulangan 32 ayat 30a. Dikatakan firman Tuhan berkata begini. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang, dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang, dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Ini adalah ayat yang nyanyian Musa, saudara. Kita tahu Musa itu adalah seorang pemimpin yang dipakai Tuhan luar biasa untuk membebaskan bangsa Israel menuju perbudakan Mesir, perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nyanyian ini adalah karena Musa menghidupi, karena Musa udah mengalami, karena Musa tahu ini adalah prinsip kesatuan. Ini adalah prinsip tentang unity. Kalau satu orang bisa mengejar 1000, seharusnya kalau 2 orang kan jadinya 2000, ya kan? Tapi yang aneh, Musa menulis 2 orang bisa mengejar jadinya 10.000. Dia mengalami ini, saudara. Dia menghidupi ini. Saudara, saya punya kekuatan 1000. Kemudian misalnya William punya kekuatan 1000, Sisil punya kekuatan 1000, ya kan? Kalau berdoa bersama bukan jadinya 2000 kekuatannya, tetapi kekuatannya adalah 10.000, saudara. Satu lagi ayat yang sama, saudara, di Imamat 26 ayat 8. Imamat 26 ayat 8 berkata, 5 orang di antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar 10.000, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 1 orang mengalahkan 20, saudara. Ya kan? Kalau kita hitung-hitungan. Tapi kalau unity dan sepakat, kekuatan 1 orang itu berlipat bisa mengalahkan 100, saudara. Terlepas dari secara hitungan matematika atau logika, tapi kita mesti tahu ini adalah prinsip kerajaan Tuhan, soal kesatuan, soal unity. Kalau bersatu,
penambahan kekuatan di alam roh bukan berdasarkan tambahan, tapi multiplikasi. Pada saat berdoa sendiri, apakah ada kuasa? Pada saat saudara berdiri, apakah ada kuasa? Yes, ada kuasa. Tapi pada saat Anda berdua, husband and wife, kita dengan teman, bersama, kuasanya menjadi multiplikasi, berlipat kali ganda. Saudara, kita harus tahu dan harus menghidupi prinsip ini. Karena si jahat, si iblis juga tahu prinsip ini. Dia tahu ketika ada unity dan kesepakatan, Tuhan hadir dan backup semua kita dengan berkat dan kuasa yang udah Tuhan curahkan. Minta apapun Tuhan kasih kalau ada kesepakatan dan kesatuan. Yang diberikan Tuhan bukan penambahan, saudara. Multiplikasi. Makanya firman Tuhan berkata, Tuhan selalu memberikan lebih daripada apa yang kita doakan. Kita bisa alami ini asal kita tahu prinsip ini, saudara. Makanya cara paling gampang buat si jahat, supaya kita nggak mendapatkan ini, apa saudara? Ya gampang, di-split aja, dipisahkan, ya kan? Kita dibuat supaya nggak unity, kita dibuat supaya nggak sepakat, kita dibuat selalu ada konflik, selalu ada perselisihan, selalu nggak ada damai, sehingga saya yang punya kekuatan 1000, teman saya punya kekuatan 1000, bukannya digabung jadi 10.000, tetapi yang saya punya 1000 ini bikin konflik dengan teman saya yang punya 1000, artinya saya dengan teman saya selalu cekcok, ya kan? Nggak sepakat, selalu ada konflik, dan akhirnya apa yang iblis dapat? Iblis nggak usah worry about kekuatan 10.000, iblis juga nggak usah worry dengan kekuatan 1000, yang iblis dapat adalah kita 1 lawan 1 dengan teman kita, dengan your wife, dengan your husband, dengan anakmu. Itu tujuannya, saudara. Dan kalau keluarga secara jasmani udah bisa dipecah belah seperti ini, mungkin kita sama-sama tetap berdoa, tapi nggak ada kesepakatan, nggak ada damai di hati, saudara. Kita sebagai keluarga rohani juga di dalam gereja, banyak sekali ada yang satu nggak damai dengan yang lain. Kita kumpul satu-satu sama-sama di ruangan, saudara. Tapi ada yang satu nggak damai dengan yang lain, nggak diberesin, ya kan? Nggak ada unity, nggak ada kesepakatan, saudara. Iblis tahu semua ini, saudara. Pada saat kita berdoa dalam unity, ada kuasa yang besar. Makanya juga kadang kita dibuat sibuk dengan hal-hal yang lain, sehingga nggak ada waktu untuk bersama, ya kan? Nggak ada waktu untuk sebelum doa bahas dulu apa sih yang kamu alamin, apa yang perlu kita doakan, yang kita bahas dulu. Kita mungkin doa cepet-cepet aja, doa sama-sama iya, tapi nggak ada unity, nggak ada kesepakatan, saudara. Jangan biarkan si jahat mencegah, mencuri berkat dan kuasa yang Tuhan udah lepaskan buat kita semua. Tadi dibilang pada saat Tuhan menciptakan kita, berkat itu udah dilepaskan. Kuncinya untuk mendapatkan unity, sepakat, ada kekuatan besar, multiplikasi yang Tuhan kasih, saudara. Secara sepakat hati, pikiran, jiwa, dan roh. Saudara, hari ini, kalau ada konflik, cepat beresin, ya kan? Kalau ada yang nggak benar, ayo cepat beresin. Biar Roh Kudus itu terus kerja, kita selalu hidup dekat dengan Roh Kudus, agar Roh Kudus itu bisa tegur kita, bisa ingatkan kita, ya kan? Biar kita itu dapat hati yang standarnya Tuhan. Saudara, setelah kita tahu kunci kebenaran ini, saudara, di mana kalau kita benar-benar hati kita damai, sepakat, dan kita tahu kalau itu kita lakukan, ada bukan cuma penambahan, tapi ada multiplikasi dalam kehidupan kita. Itu Tuhan itu udah kasih, saudara. Cuman kita mesti grab, ya kan? Kita apa yang udah dicuri iblis, udah kita tahu kebenaran ini. Ayo, kalau ada apa yang nggak benar, masih mengganjal, bereskan. Biar kita raih apa yang Tuhan udah sediakan buat saya dan saudara. Itu benar-benar terjadi. Amin. Haleluya, saudara. Saya mau tutup aja dengan kesaksian sedikit, saudara. Karena waktu
Dulu, saudara, waktu saya mau ambil rumah ini bersama Teddy, ya, kan cari rumah itu nggak gampang. Selalu aja ada saya maunya apa, dia maunya apa, udah ketemu nggak cocok, ya kan? Selalu cekcok, selalu nggak mau dianya yang ini, atau pokoknya nggak ada kesetujuan. Akhirnya sampai ketemu rumah yang kita sekarang tinggal. Waktu itu ya udahlah, mau gimana lagi, kalau nggak terus sepakat ya nggak dapat saya bilang gitu kan. Jadi akhirnya ya udah, kita suka, sepakat, kemudian sebelum menghubungi agen atau waktu itu kita selalu habis kerja ketemuan di depan rumah, kita berdoa, ya kan, sepakat berdoa. Akhirnya sepertinya kayak kita dapatkan, oh ya udah, Tuhan kasih gitu kan. Kemudian akhirnya udah itu kita kasihkan semua paperwork ke agent, ya kan. Nah udah gitu agentnya bilang, oh oke, katanya ya, semuanya oke. Wah udah seneng kan. Tapi udah gitu beberapa hari kemudian agentnya bilang, oh sorry, nggak jadi katanya, karena ada pembeli lain yang berani bayar lebih mahal, ya kan. Jadi ya kita yang kecewa, ya kan. Tapi kita merasa ini tuh udah yang Tuhan kasih buat kita, tapi kok sekarang ya namanya ya kalau ada orang tawar lebih tinggi ya wajarlah kalau ownernya mau lepaskan ke harga yang lebih tinggi, ya kan. Sedangkan kita udah nggak ada budget untuk naikin harga. Akhirnya ya udahlah, mungkin emang bukan, tapi nggak tahu kenapa waktu itu kok doa yakin banget gitu ya, udah sepakat dan sepertinya udah damai dan Tuhan udah kasih jawaban. Ya udahlah, udah dapat kabar nggak jadi itu, ya udah, ya kita berserah pada Tuhan. Mungkin mesti cari yang lain lagi. Tapi kemudian 2 hari kemudian si agen yang sama telepon lagi. Ternyata enggak deh katanya, ini buat kalian. Terus kita tanya, kenapa? Kan bukannya orang itu berani bayar lebih mahal. Iya, dia berani lebih mahal, tapi uangnya ready-nya baru next month, dia bilang gitu. Karena ownernya itu udah buru-buru, nggak mau pusing, jadi dia bilang ya udahlah, nggak apa-apa, kasihin yang penawaran pertama, which is me and Teddy gitu loh. Jadi akhirnya kita dapetin gitu. Itu luar biasa banget, saudara. Jadi kadang kita itu tetap diuji ya. Jadi mesti tetap percaya sama Tuhan, tetap sepakat, dan kita percaya sesuatu yang besar, Tuhan pasti kasih buat saudara, saya dan saudara semua. Amin. Saudara, hari ini kita belajar sesuatu yang simple. Sepakat itu mesti ada damai dulu, beresin dengan caranya Tuhan, standarnya Tuhan, dan kita tahu kita datang bersama-sama, jangan sendiri-sendiri, ada unity, dan pada saat itu terjadi, maka multiplikasi itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekali lagi datang kepadamu mengucap syukur buat semua Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menegur, yang meneguhkan, karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau rindu melihat apa yang sudah Kau sediakan buat kami, itu boleh kami alami Tuhan. Mungkin kadang memang Tuhan ada kesalahan kami, makanya itu gunanya kami Tuhan untuk selalu datang kepadamu Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan, supaya setiap hari Tuhan semakin benar, Tuhan semakin dekat dengan Engkau, semakin mengenal hati isi pikiran Engkau Tuhan, sehingga hidup kami ini Tuhan benar-benar mencapai sasaran seperti yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau juga mau Tuhan setiap anak-anak-Mu mengalami blessing yang sudah Engkau lepaskan, dan blessing itu luar biasa Tuhan, janji-Mu luar biasa Tuhan. Bila 2 orang unity sepakat di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam roh, maka apa saja yang diminta Tuhan, asal sudah kenal dengan Engkau, kenal dengan pikiran Engkau, maka tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Apapun itu janji-Mu Tuhan, apapun, it's amazing promise, itu adalah suatu janji besar yang luar biasa Tuhan. Dan itu sudah Kau sediakan buat kami semua di sini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biar ada selalu Tuhan kesatuan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami Tuhan. Biar setiap perselisihan boleh diselesaikan dengan cara-Mu Tuhan. Ada damai ya Bapak.
Dan iblis Tuhan nggak bisa menghancurkan, nggak bisa mencegah, nggak bisa merebut apa yang sudah kau sediakan yang menjadi milik bagian kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara semua, ingatlah selalu bahwa Tuhan itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka apa saja yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Kiranya berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pengajaran, serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima berkat ini, mari sama-sama kita katakan, amin.